Bagian 1, Panggilan Malam. Langit kota Semarang sore itu mendung, awan kelabu menggantung rendah seolah hendak menghempaskan hujan lebat kapan saja. Di halte bus yang mulai sepi, Aditya duduk dengan kedua tangan saling meremas, matanya menatap nanar surat lamaran yang sudah lusuh di pangkuannya. Usianya sudah hampir 45 tahun, rambutnya mulai memutih di pelipis, wajahnya tirus dengan garis lelah yang mencolok. Ia baru saja kehilangan pekerjaannya sebagai penjaga gudang di sebuah pabrik elektronik yang tutup mendadak 3 bulan lalu. Sejak itu, hari-harinya diisi dengan melamar ke sana kemari, dan semuanya berakhir dengan penolakan. Tapi hari ini berbeda. Sebuah koran tua yang ia temukan di warung kopi tadi pagi memuat iklan lowongan yang tidak biasa. Dibutuhkan, Satpam Malam Rumah Sakit Rahayu Sentosa. Syarat, pria, usia maksimal 50 tahun, bersedia kerja shift malam. Gaji, di atas UMR, fasilitas lengkap, hubungi langsung, bagian administrasi, RS Rahayu Sentosa. Ada yang ganjil sejak awal, iklan itu dicetak kecil, tersembunyi di sela iklan-iklan jual beli motor bekas. Rumah Sakit Rahayu Sentosa juga bukan nama yang sering terdengar, Aditya bahkan tak ingat pernah melewati bangunannya. Namun, dorongan keputusasaan membuatnya nekat datang. Rumah sakit itu terletak di pinggiran kota, di daerah Banyumanik. Bangunannya tua, bergaya kolonial dengan cat tembok yang sudah mulai pudar, pintu gerbang besi berkarat dan halaman dipenuhi pohon besar yang rimbun, menambah kesan sepi dan tua. Aditya menarik napas panjang. Ia sudah jauh-jauh datang ke sini, tidak mungkin pulang begitu saja. "Selamat siang, ada yang bisa saya bantu?" Suara perempuan mengejutkannya. Seorang wanita parubaya, berpakaian rapi dengan name tag bertuliskan Sri, Administrasi, berdiri di balik meja resepsionis tua, senyum tipis menghiasi wajahnya, meski matanya tampak kosong. Saya mau melamar jadi satpam malam, Bu," kata Aditya sambil menyerahkan berkas. Bu Sri menerima map itu tanpa banyak bicara, lalu menyuruhnya menunggu di bangku panjang dekat jendela. Ruang tunggu itu dingin dan sunyi. Foto-foto tua terpajang di dinding, potret direktur pertama, perawat zaman Belanda, dan gambar hitam putih bangunan rumah sakit di masa lalu. Ada aura nostalgia yang aneh, seakan tempat itu tak pernah benar-benar meninggalkan masa lalunya. Tak sampai 10 menit, seorang pria tinggi besar menghampirinya. Badannya kekar meski usianya mungkin sudah 50-an. Ia mengenakan seragam satpam yang agak pudar dan topi berlogo rumah sakit. "Aditya, ya, nama saya Herman, saya satpam senior di sini, ikut saya, kita bicara sebentar," ujarnya datar. Aditya mengangguk dan mengikuti Pak Herman melewati lorong-lorong panjang. Lampu neon yang redup, lantai marmer kusam, dan bau karbol menyengat membuat suasana rumah sakit itu terasa berbeda dari rumah sakit modern lain. Lorong-lorongnya sepi, terlalu sepi, pikir Aditya. Mereka tiba di ruang kecil di dekat pos jaga. Pak Herman duduk, menyalakan rokok, lalu menatap Aditya lama. "Kamu yakin mau kerja di sini?" Pertanyaan itu membuat Aditya mengerutkan kening. "Maksud Bapak?" Pak Herman menghembuskan asap pelan. "Rumah sakit ini beda. Shift malam di sini tidak sama seperti di tempat lain. Banyak yang sudah mundur setelah 1 minggu kerja." "Kenapa?" Aditya menelan ludah. Pak Herman tersenyum miring. "Kadang-kadang kita mendengar suara-suara aneh, lihat hal-hal yang tidak seharusnya ada. Tapi kalau kamu tipe orang yang tidak banyak tanya dan tidak mudah takut, kerjaan ini gampang, gajinya juga lebih dari cukup." Ada jeda panjang, lalu Pak Herman menyodorkan selembar formulir. "Kalau kamu mau lanjut, tanda tangan di sini, mulai kerja malam ini." Aditya memandang kertas itu, tangan kirinya gemetar samar. Dalam hatinya berkecamuk rasa ragu, tapi ingatan akan istrinya yang meninggal 2 tahun lalu, dan anak sematawayangnya yang masih kuliah, memupuskan keraguannya. Ia butuh pekerjaan, apapun resikonya. Dengan tarikan napas panjang, ia menandatangani formulir itu. Pak Herman tersenyum tipis. "Selamat bergabung. Malam ini kamu jaga di lorong timur. Jangan lupa, kalau ada suara apapun lewat tengah malam, biarkan saja, jangan dikejar." Kata-kata itu mengunci udara di paru-paru Aditya, tapi ia tetap mengangguk. Malam itu, setelah matahari tenggelam, Aditya resmi menjadi satpam malam Rumah Sakit Rahayu Sentosa. Dan tanpa ia sadari, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Udara malam itu lebih dingin dari biasanya, hembusan angin merayap masuk melalui celah-celah jendela kayu tua,
membawa bau tanah basah dan sesuatu yang lain, sesuatu yang tidak bisa Aditya jelaskan dengan kata-kata. Ia berdiri di pos jaga kecil yang terletak di ujung lorong timur, memandangi monitor CCTV yang kualitas gambarnya buram. Suara, halus dari mesin tua itu menjadi latar belakang yang monoton dan menenangkan, setidaknya untuk saat itu. Lorong Timur adalah salah satu area paling tua di Rumah Sakit Rahayu Sentosa. Menurut Pak Herman, bangunan sayap timur ini dulunya adalah bangsal utama sejak zaman Belanda, sebelum beberapa bagian rusak akibat kebakaran besar 2 dekade lalu. Meski sudah direnovasi sebagian, suasana tua dan suramnya tetap terasa. Aditya menarik kerat jaket seragamnya, mencoba mengusir dingin. Jam dinding menunjukkan pukul 22.17. Masih ada lebih dari 5 jam sebelum shiftnya selesai. Di meja pos, ada sebuah radio komunikasi tua, sebuah senter, dan daftar jadwal patroli yang ditulis tangan. Patroli terakhir tadi pukul 9, dan seperti yang diduga, lorong-lorong kosong tanpa aktivitas. Pak Herman sebelumnya sudah memberi instruksi jelas. Kalau tidak ada kejadian darurat, cukup patroli tiap 2 jam. Sisanya jaga di pos saja, jangan keluyuran sembarangan. Malam pertama, Aditya berusaha menguatkan hati. Tidak ada yang perlu ditakuti. Rumah sakit ini, seaneh apapun reputasinya, tetaplah hanya bangunan tua. Namun, seiring waktu merayap pelan, ketenangannya mulai tergerus. Sekitar pukul 23.45, suara ketukan pelan terdengar. Tok, tok, tok. Aditya mendongak. Suara itu datang dari ujung lorong, sekitar 30 meter dari pos jaga. Matanya menyipit, mencoba menembus kegelapan yang membayang. Lampu-lampu neon yang menggantung di atas lorong berkelap-kelip lemah. Suara ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Pak Herman bilang jangan dikejar. Gumam Aditya, setengah untuk meyakinkan diri. Tapi rasa penasaran mulai menggerogoti pikirannya. Mungkin ada pasien tersesat, atau perawat yang butuh bantuan. Akhirnya, ia meraih senter dan bangkit dari kursi. Langkah kakinya bergema pelan di lantai marmer tua. Suara ketukan berhenti begitu ia mendekat. Lorong itu panjang, dengan pintu-pintu kayu tua di kiri dan kanan. Kebanyakan bertuliskan ruang rawat, atau ruang perawatan 1A. Senter Aditya menyapu salah satu pintu. Ruang rawat 12. Pintu itu sedikit terbuka, celah sempit gelap menganga. Dengan napas perlahan, Aditya menyentuh kenop pintu dan mendorongnya perlahan. Ruangan itu kosong, tempat tidur dengan spray putih terlipat rapi, tirai jendela menutup rapat, tidak ada tanda-tanda siapapun. Namun, udara di dalam ruangan lebih dingin dan berat, seolah sesuatu menekan dadanya. Saat senter menyorot sudut ruangan, mata Aditya tertumbuk pada sesuatu yang membuat bulu kuduknya meremang. Di kursi roda tua yang terparkir di pojok ruangan, ada boneka kecil lusuh, boneka beruang coklat, matanya hanya tinggal satu, dan sobekan kainnya memperlihatkan busa di dalamnya. Aditya mengerutkan kening. Boneka itu, aneh, rumah sakit mana yang masih membiarkan benda seperti itu tertinggal di ruang rawat. Saat ia melangkah lebih dekat, suara samar terdengar. Tolong, Aditya membeku. Suara itu sangat pelan, nyaris seperti bisikan. Ia menoleh ke arah pintu, tapi lorong kosong, kembali ke ruangan, boneka itu tetap diam, tak bergerak. Tinggalkan saja, jangan dikejar, kata-kata Pak Herman terngiang lagi. Dengan napas tercekat, Aditya mundur perlahan, menutup pintu, dan kembali ke pos jaga. Jarum jam menunjukkan pukul 0:01. Ponsel di sakunya tiba-tiba bergetar. Jantung Aditya melompat. Ia buru-buru merogoh saku dan melihat layar, nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia menggeser ikon hijau. Halo, tidak ada suara, hanya desahan napas pelan di seberang. Halo, siapa ini? Suaranya mulai serak. Lalu, samar-samar, suara anak kecil terdengar, main sama aku. Aditya menjatuhkan ponsel ke meja. Suara itu sama persis seperti yang ia dengar di ruang rawat tadi. Tangannya gemetar, dadanya berdegup kencang. Beberapa detik kemudian, suara ketukan itu terdengar lagi. Kali ini lebih keras. Tok, tok, tok. Dari ujung lorong, sesosok bayangan kecil melintas cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Aditya menutup matanya dan duduk kembali di kursi. Kedua tangannya meremas paha, berusaha mengendalikan ketakutan yang mulai mencekik. Malam pertama, jangan panik, ini cuma sugesti, cuma sugesti. Tapi jauh di dalam hatinya, ia tahu,
ada sesuatu yang salah dengan tempat ini. Sangat salah. Pagi datang perlahan, menyelinap di balik tirai-tirai tua dan kaca buram rumah sakit Rahayu Sentosa. Cahaya matahari yang redup menerobos jendela lorong timur, mengusir bayang-bayang gelap yang merajalela sepanjang malam. Aditya duduk lemas di kursi pos jaga. Kedua matanya merah dan sembab akibat kurang tidur. Malam pertamanya tidak berjalan seperti yang ia bayangkan. Suara ketukan, penampakan bayangan, boneka misterius, dan bisikan telepon itu masih membekas jelas di kepalanya. Jam tangannya menunjukkan pukul 6:01 saat Pak Herman muncul di ujung lorong. Langkahnya mantap dan wajahnya tenang seperti biasa. Seragamnya rapi, topinya terpasang sempurna, dan senyum tipis terpatri di bibirnya. "Pagi, Dit," sapa Pak Herman sambil mendekat. Aditya mengangguk lesu. "Pagi, Pak." Pak Herman menaruh tas kecilnya di meja pos, lalu mengeluarkan 2 gelas plastik berisi kopi hitam dari dalam. Ia menyodorkan salah satunya kepada Aditya. "Kopi dulu, biar melek." Aditya menerima dengan tangan gemetar, mengucapkan terima kasih pelan. "Bagaimana malam pertamamu?" tanya Pak Herman setelah menyeruput kopi. Ada jeda sejenak, Aditya ragu apakah harus menceritakan semuanya. Akhirnya ia memutuskan jujur. Ia menceritakan suara ketukan, bayangan kecil, boneka, dan telepon aneh itu. Suaranya pelan, kadang tersendat, sementara Pak Herman mendengarkan tanpa ekspresi, hanya sesekali mengangguk pelan. Setelah Aditya selesai, Pak Herman menyandarkan punggung ke kursi dan menghela napas panjang. "Cepat juga kamu ketemu mereka, biasanya baru minggu kedua." "Mereka?" Aditya memicingkan mata. Pak Herman mengangguk pelan. "Bukan cuma satu. Banyak. Rumah sakit ini, tempat berkumpulnya jiwa-jiwa yang tidak tenang. Korban kebakaran 20 tahun lalu, pasien-pasien yang ditelantarkan, dan yang lainnya." Aditya menelan ludah. Kenapa bisa begitu? Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Pak Herman menatapnya lama, matanya dalam dan gelap seperti sumur tua. "Rumah sakit ini dulu pusat perawatan jiwa sebelum jadi rumah sakit umum. Ada banyak pasien gangguan jiwa yang, katakanlah, tidak diperlakukan dengan manusiawi. Tahun 1998, saat kebakaran besar terjadi, banyak pasien yang terkurung di ruang bawah tanah. Mereka mati terbakar hidup-hidup. Sejak itu, tempat ini tak pernah benar-benar lepas dari mereka." Aditya merinding. "Kenapa rumah sakit ini masih beroperasi?" "Uang," jawab Pak Herman singkat. "Pemiliknya berpengaruh. Selama kejadian-kejadian aneh ini tidak sampai membunuh orang baru, mereka biarkan saja. Dan kami yang kerja di sini, ya, hanya bisa bertahan dengan cara kami." Aditya menggeleng pelan, mencoba mencerna informasi itu. "Kenapa tadi Bapak bilang jangan dikejar?" Pak Herman memandangi kopinya sejenak sebelum menjawab. "Karena mereka hanya muncul kalau kita peduli. Kalau kita abaikan, mereka tidak punya daya. Tapi kalau kamu mulai mencari tahu, mulai ikut campur, mereka akan menganggap kamu bagian dari mereka. Dan percayalah, Dit, kamu tidak mau itu terjadi." Aditya terdiam. Dadanya sesak, pikirannya kalut. Pak Herman menepuk pundaknya. "Kalau kamu butuh uang dan mau lanjut kerja, satu-satunya cara selamat di sini, jangan tanya banyak, jangan ikuti suara, dan jangan pernah masuk ke ruang bawah tanah. Paham?" Aditya mengangguk perlahan. "Paham, Pak." Pak Herman tersenyum tipis. "Bagus, sekarang pulanglah, istirahat, nanti malam kamu balik lagi. Kita lihat seberapa kuat kamu bertahan." Aditya berdiri dengan kaki lemas. Ia berjalan meninggalkan rumah sakit dengan langkah berat, sementara pikiran dan hatinya masih terjebak dalam lorong-lorong suram yang penuh bisikan. Di belakangnya, dari jendela lantai 2 bangunan tua itu, sesosok bayangan kecil berdiri diam, matanya menatap punggung Aditya yang menjauh. Boneka coklat lusuh itu kini ada di pelukannya. Hari itu langit Semarang mendung sepanjang pagi. Aditya pulang ke rumah kontrakannya di kawasan pedurungan dengan tubuh lunglai dan pikiran kacau. Rumah sederhana itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Anak semata wayangnya, Rina, sudah kembali ke kota lain untuk kuliah. Foto mendiang istrinya, Lestari, yang terpajang di dinding ruang tamu seakan menatapnya penuh tanya. Setelah mengganti baju dan menyantap sarapan seadanya, Aditya mencoba memejamkan mata. Tapi bayang-bayang malam tadi masih membayang jelas. Suara ketukan itu, bisikan di telepon, boneka lusuh, dan tatapan Pak Herman yang penuh peringatan. Ia berguling di kasur, menatap langit-langit yang retak, pikirannya berdebat sendiri. Haruskah aku kembali malam ini? Ini cuma malam pertama, mungkin nanti terbiasa.
Tapi kalau kejadian anehnya makin menjadi, hatinya berkecamuk, tapi dompetnya bicara lebih keras. Tabungannya sudah menipis. Uang kuliah Rina menunggu. Pekerjaan ini, seseram apapun, adalah satu-satunya harapannya sekarang. Pukul 16, Aditya bangkit, mandi air hangat, dan bersiap kembali ke rumah sakit. Matahari tenggelam saat ia tiba di rumah sakit Rahayu Sentosa. Bangunan tua itu tampak lebih kelam di bawah langit jingga. Daun-daun besar pohon trembesi di halaman berdesir pelan ditiup angin sore. Di pos satpam gerbang utama, Pak Herman sudah menunggunya. Kali ini ia tidak sendiri. Ada seorang pria muda, tinggi kurus, berusia sekitar akhir 20-an. Rambutnya gondrong rapi. Sorot matanya tajam meski ada sedikit lingkaran gelap di bawah mata. "Dit, kenalin, ini Bayu. Dia satpam baru juga, mulai malam ini," kata Pak Herman. Aditya menjabat tangan Bayu. Genggamannya hangat dan mantap. "Aditya." "Bayu, sama-sama pejuang malam." "Ya Pak," ucap Bayu sambil tersenyum tipis. Ada kesan santai pada pemuda ini, tapi tatapannya menyiratkan ia bukan orang yang gampang gentar. Pak Herman menyerahkan jadwal patroli yang baru. "Malam ini kalian berdua, saya shift pagi besok. Seperti biasa, jaga lorong timur. Dit, kamu yang senior. Bantu Bayu adaptasi. Dan ingat peraturan saya kemarin." Aditya mengangguk pelan. Bayu hanya menaikkan alis penasaran, tapi tidak bertanya lebih jauh. Saat malam turun sepenuhnya, mereka berdua mulai berjaga. Di pos lorong timur, Bayu duduk santai, memutar-mutar radio komunikasi di tangannya. "Pak Aditya, beneran tempat ini ada gangguan?" tanyanya pelan. Aditya menoleh, ragu menjawab. Akhirnya ia hanya berkata, "Pak Herman sudah bilang, jangan tanya banyak, nanti juga tahu sendiri." Bayu tertawa kecil. "Saya sudah pernah jaga gudang bekas pabrik tua. Pak, ada suara-suara. Pintu kebuka sendiri. Saya santai saja, mungkin tempat ini mirip-mirip lah." Aditya tidak membalas. Dalam hati ia tahu, pengalaman Bayu sebelumnya tidak akan bisa dibandingkan dengan apa yang ada di sini. Jam berlalu lambat, pukul 22. Mereka berdua berkeliling lorong. Semua ruangan kosong seperti biasa. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Aditya merasa sedikit lega, mungkin malam ini lebih tenang dari kemarin. Namun, tepat pukul 23.30, saat mereka kembali ke pos, sesuatu membuat mereka membeku. Di tengah meja pos, tergeletak boneka beruang lusuh itu. Mata satunya yang tersisa menatap mereka kosong. Kainnya yang sobek tampak lebih kotor dari kemarin. Bayu melangkah maju, mengernyitkan dahi. "Pak, ini boneka dari mana? Barusan nggak ada kan?" Aditya mencengkeram lengan Bayu. "Jangan sentuh." Bayu menoleh, melihat keseriusan wajah Aditya, lalu mengangguk perlahan. Tiba-tiba, radio komunikasi di tangan Bayu berderak. "Main sama aku," suara anak kecil, jelas dan nyaring. Bayu terlonjak, hampir menjatuhkan radio. Wajahnya yang semula santai kini pucat pasi. Aditya mendekat, mematikan radio, lalu berkata pelan, "Ingat kata saya tadi, jangan tanya banyak, jangan diikuti. Kita duduk saja, tunggu sampai pagi." Bayu menelan ludah, lalu mengangguk cepat. Mereka berdua duduk di kursi pos, membiarkan boneka itu tergeletak di atas meja. Suara ketukan mulai terdengar pelan di ujung lorong. Tok, tok, tok. Bayu menggigit bibir, wajahnya tegang, tapi ia tetap diam. Aditya menarik napas panjang. Dalam hati ia berkata, malam kedua baru dimulai, dan ini baru permulaan. 1 minggu telah berlalu sejak Aditya dan Bayu menjalani malam-malam awal yang penuh ketegangan. Setiap hari terasa seperti beban baru, setiap suara, setiap bayangan, menimbulkan was-was yang tak berkesudahan. Namun malam ini, ada sesuatu yang berbeda, suatu kegelisahan yang menyelinap lebih dalam, menggetarkan setiap serat tulang. Pukul 2.37, ketika lorong timur sunyi seperti biasanya, Bayu tiba-tiba menjerit pelan. "Pak, lihat," bisiknya terbata. Aditya segera berdiri dari kursi pos, menyorot senter ke arah lantai. Di sana, jejak tetesan darah merah pekat, membentuk jejak yang mengarah ke pintu logistik tua di ujung lorong. Bayu menelan ludah, dari mana ini? Tadi pas patroli nggak ada apa-apa. Aditya menguatkan diri, tenang, ikuti jejaknya, tapi hati-hati. Langkah mereka berdua bergema di lantai marmer, menembus keheningan yang memekakkan. Setiap tetes darah yang mereka temui seolah berbisik, ada korban baru.
Jejak itu berakhir di depan pintu logistik, pintu baja kusam dengan pegangan berkarat. Pintu itu tertutup rapat, tapi ada celah kecil di bawahnya. "Dengar suara apa?" tanya Aditya lirih, mencolek telinga ke pintu. Ada aroma besi tajam, dan suara sayup seperti rintihan lembut. Bayu menahan napas. "Kita harus buka." Aditya mengangguk. Dengan sedikit tenaga, ia mendorong pintu, berderit panjang. Pintu itu terbuka, memperlihatkan ruang kecil penuh kotak-kotak obat kedaluarsa dan peralatan medis tua. Cahaya senter menari di dinding, menyingkap bayangan berserakan. Di tengah ruang, terbaring sosok berseragam dokter. Jas putihnya ternoda darah, wajahnya pucat, matanya terbuka, tatapannya kosong. Sebuah luka di perutnya menganga, dan darah telah membeku di lantai. Bayu terperangah. "Dokter, Raka." Aditya mendekat dengan hati-hati. Memori Aditya melayang ke sosok dokter Raka yang ramah membimbingnya saat wawancara kerja. Tidak mungkin, dia shift malam 2 hari lalu. Di samping jas dokter itu, tergeletak buku catatan kecil. Aditya menunduk, membolak-balik halaman, tertulis catatan eksperimen, daftar nama pasien, dan angka-angka yang sulit dimengerti. Nama-nama yang ada di daftar itu tidak familiar, kecuali satu, Arka Wijaya, pasien gangguan jiwa yang dulu dikurung di ruang bawah tanah setelah kebakaran. Konon ia masih hidup, tapi tak pernah muncul ke publik. Tiba-tiba pintu logistik menutup sendiri dengan keras. Bayu melompat, menabrak meja, darah dingin merayap di tulang punggung mereka. "Pak, keluar!" teriak Bayu. Aditya menekan pegangan pintu, tapi pintu terkunci. Ia mengayunkan bahu, mencoba membuka dengan paksa. Gemuruh berdentang, jarum senter menyorot dinding, ada jejak tangan tergores, seperti tulisan. "Aku pulang." "Ikutlah," Bayu terisak. "Kita harus keluar." Sebelum Aditya sempat merespon, terdengar bisikan halus di sudut ruangan. "Arka, Arka." Sosok tinggi kurus melintas cepat di belakang Bayu. Hanya sesaat, bayangan hitam, tubuhnya memanjang tak wajar, wajahnya tertutup kain lusuh. Arka Wijaya, atau arwahnya, berjalan tanpa suara menuju Aditya. Dengan dorongan naluri, Aditya menendang pintu, suara logam berderak, dan pintu akhirnya terlepas. Mereka berdua terpelanting keluar, napas tersengal, Bayu terjatuh. Aditya segera membantunya berdiri dan menariknya lari ke lorong timur. Di lorong, terang lampu neon terasa menyilaukan setelah kegelapan ruang logistik. Aditya menoleh, berharap sosok itu tidak mengikuti, hanya sunyi. Namun, jejak darah masih membasahi lantai di belakang mereka. Bayu menggigil. "Pak, Dokter Raka." Aditya menepuk bahu Bayu. "Kita laporkan ke Pak Herman sekarang juga." Mereka berlari menuju pos jaga utama. Sepanjang jalan, Aditya merasakan tatapan arwah yang mengintai dari sudut-sudut gelap. Setiap langkah terasa berat, seolah gravitasi ikut menahan. Sesampainya di ruang administrasi, Pak Herman sudah menunggu dengan wajah muram. "Saya tahu kalian akan menemukan sesuatu," katanya datar. Aditya menjelaskan kejadian dan memperlihatkan buku catatan yang sempat diambilnya. Pak Herman menerima buku itu tanpa bicara, lalu menatap kosong ke pintu logistik. "Eksperimen ilegal," gumamnya. "Mereka mencoba sesuatu di ruang bawah tanah, memanipulasi jiwa agar tenang setelah kematian. Tapi gagal, semuanya berubah menjadi arwah marah." Aditya menelan ludah. "Lalu, Dokter Raka." Pak Herman menutup mata. Dia mencoba membongkar semuanya, tapi gagal. Sekarang dia jadi korban. Sunyi memenuhi ruangan. Bayu menunduk, air mata menetes pelan. Aditya meremas bahunya. "Kami harus putus mata rantai ini," tegasnya. "Ruang bawah tanah, di sanalah kuncinya." Pak Herman membuka mata, sinarnya berubah. "Besok malam, kita turun bersama, persiapkan diri." Di luar, rintik hujan mulai turun, seperti gema air mata dari langit. Jejak darah di lorong timur menunggu untuk dibersihkan, atau mungkin menunggu korban berikutnya. Malam itu, hujan turun deras sejak petang, menimbulkan gemericik di atap seng dan lubang-lubang drainase. Aditya dan Bayu berdiri di depan pintu tunggal ke ruang bawah tanah. Tubuh mereka basah kuyup, tetapi hati lebih dingin lagi. Di tangan masing-masing, mereka memegang senter dan kunci manual yang diserahkan Pak Herman dengan peringatan tegas. Sekali turun, tidak boleh mundur.
Pintu baja berderit keras ketika mereka mendorongnya bersama-sama. Suara gemuruh air mengalir di balik dinding-dinding tua menyambut mereka. Tangga sempit menurun, dindingnya lembab dan ditumbuhi lumut hitam. Bau karat dan getah kayu lapuk menyeruak di hidung, membuat napas mereka serasa tertahan. Di dasar tangga, sebuah lorong panjang membentang ke kiri dan kanan, diterangi lampu merah redup. Di dinding, bekas tulisan kritis, "Jangan masuk," tergores setengah pudar. Jejak darah yang mereka temukan semalam kini semakin segar, membasahi lantai. Langkah pertama mereka berat. Bayu menyalakan lampu senter. Sorotnya menelusuri celah-celah retak di dinding, bak lukisan suram. "Pak, kau yakin ini aman?" Suara Bayu bergetar. Aditya hanya mengangguk pelan, meski hatinya juga bercabang antara takut dan penasaran. Mereka berjalan hingga tiba di sebuah ruangan lapang. Atapnya rendah, dan dindingnya dipenuhi rak besi yang berisi tabung-tabung kaca, beberapa masih berisi cairan merah pekat. Di sudut ruangan, terdapat meja operasi tua dengan alat-alat bedah berkarat. Tiba-tiba Bayu menahan langkah. "Lihat itu, Pak." Aditya mendekat, dan senternya menyapu sesuatu yang membuatnya hampir menjerit. Di tengah lantai, tertata sesosok patung manusia setinggi 2 meter, terbuat dari kain perban lusuh yang diikat rapat, seolah membungkus mayat hidup. Wajahnya tertutup kain. Hanya lubang kecil di tempat mata, dari mana 2 titisan darah segar menetes. Patung itu tampak hidup, rambut hitam panjang terurai di bahu perban, dan perban pada beberapa bagian robek, menampakkan potongan tulang kecil dan serpihan jaringan. Bayu mundur beberapa langkah. "Ini apa, Pak?" Suaranya penuh ngeri. Aditya memeriksa catatan di buku kecil yang dibawa. Halaman terakhir merinci, proyek pematung jiwa, di mana pasien-pasien yang dianggap tidak bisa sembuh, diikat dan diresapi cairan kimia tertentu agar jiwa mereka terperangkap dalam bentuk fisik. Tujuannya, menenangkan arwah dengan memberi wadah, namun eksperimen itu gagal total. Kilat lampu listrik di atas mereka mati mendadak, meninggalkan ruangan dalam gelap pekat, hanya dipecah kilatan kilat petir dari arah tangga. Saat lampu darurat menyala, patung itu perlahan mengangkat salah satu tangannya terbalut perban, seolah melambai. Bayu menggigil, tubuhnya kaku. "Pak, cabut di sini, yuk." Aditya menahan Bayu, suara penuh tekad. "Kita datang untuk mengakhiri ini. Kalau kita mundur, ini akan terus berlanjut." Bayu menunduk ragu, tapi melihat tekad di mata Aditya, mereka mendekat berdua. Tiba-tiba, suara berdecit terdengar. Pintu besi di salah satu sisi terbuka perlahan, menimbulkan cahaya remang dari lorong samping. Bayangan hitam berlompatan di depan mereka, memencar keluar, mengelilingi patung. Senter Bayu menyorot ke satu titik, sesosok siluet kecil, Arka Wijaya, berdiri terpaku. Wajahnya tertutup kain putih, tatapannya kosong. Arka mengangkat tangan, menggerakkan jarinya ke arah patung, dan suara bergema di ruangan. "Dia, temanku." Tiba-tiba patung itu bergerak maju, kakinya menyeret di lantai, dan suara gemeretak perban memenuhi udara. Aditya mengangkat senter, menyorot langsung ke muka patung. 2 mata porselen itu memancarkan cahaya merah. Dengan naluri, Aditya menyalurkan keberanian terakhir. Ia melangkah maju, mengangkat pisau lipat, dan merobek perban di dada patung. Cairan merah pekat dan sisa organ, sisa jiwa percobaan, tumpah. Seketika, patung itu terhuyung, lalu ambruk ke lantai dengan suara mengerang, dan lampu-lampu darurat berkedip cepat. Sebuah ledakan suara ritmis, detak jantung, bergema, sementara Arka perlahan merunduk. Seakan lega, Bayu menatap penuh tanya. Arka berbisik, suaranya serak. "Selesai, terima kasih." Lampu darurat kembali stabil, dan ruangan kembali sunyi. Hanya suara hujan di atas dan detik jarum jam yang terpantul di lantai basah. Aditya menekan ponsel, menghubungi Pak Herman. Suaranya terdengar tegang. "Kita sudah hancurkan wadahnya. Arwahnya pergi." Pak Herman ditelepon menghela napas panjang. "Baik, segera bersihkan dan tutup ruang bawah tanah ini. Besok semua akan berubah." Aditya dan Bayu saling bertukar tatap, kelegaan menyusup. Tetapi di sudut ruangan, bayangan kecil menempel di dinding. Sesosok boneka beruang lusuh yang kini tampak seperti boneka porselen. Matanya bersinar pelan. Arka tidak ada di sampingnya. Malam itu, mereka menutup pintu ruang bawah tanah untuk terakhir kali, menandai berakhirnya teror malam pertama. Namun di langit-langit rumah sakit, kilatan petir terakhir seolah berbisik.
Esok masih menunggu. Bagian 2, suara dari lorong. Pukul 2:03 pagi, lorong utama Rumah Sakit Rahayu Sentosa gelap gulita kecuali cahaya remang lampu darurat yang menyorot ke plafon retak. Aditya berjalan pelan menyusuri dinding, menyalakan senter yang sorotnya menari-nari di atas ubin tua. Bayu, yang berjaga bersamanya, tampak tegang, sesekali menoleh ke balik pilar, seakan takut ada sesuatu sedang mengintai. "Dengar," bisik Bayu tiba-tiba. Aditya terdiam, mendengarkan dengan saksama. Di antara desahan AC yang berdengung dan detak jarum jam besar di ujung lorong, terdengar suara, nyaris tak terdengar, seperti bisikan. "Adi?" "Iya." Jantung Aditya berdegup kencang. Suara itu begitu dekat, berulang-ulang memanggil namanya, namun tak pernah jelas dari mana asalnya. "Mungkin angin?" Aditya mencoba menenangkan, padahal ia sendiri merinding. "Tapi itu bicara namamu?" Bayu mengangguk pelan. Ini pertama kalinya mereka panggil langsung. Biasanya cuma ketukan. Aditya menelan ludah. Ia mematikan sejenak sorot senter, lalu menyentuhkan telinga ke dinding dingin. "Aditya, ikut aku." Bisikan itu semakin nyata, menembus ke dalam tenggorokan seperti embusan nafas dingin. Aditya melangkah maju, napasnya tertahan, berusaha menemukan sumber. Lorong panjang itu hanya dipenuhi pintu-pintu perawatan yang tertutup rapat, dan jendela kaca buram yang menampilkan kegelapan pekat di luar. Saat ia melewati pintu, ruang gawat darurat lama, pintu besi itu bergeser perlahan, nyaris tanpa suara. Cahaya merah samar menerobos celahnya, menari-nari di lantai. Dalam benak Aditya terlintas, ini pasti jebakan. Bayu meraih lengannya. Jangan dibuka." Namun naluri ingin tahu mengalahkan ketakutannya. Aditya mengulurkan tangan gemetar, mendorong pintu. Ruangan itu kosong, hanya lampu remang, kasur gawat darurat berkerangka logam, dan di pojok, sebuah kursi roda tua menatap kosong. Tiba-tiba, bisikan datang dari belakang punggungnya, di kegelapan lorong kanan. "Aditya, ikut aku, di sini." Aditya menjerit pelan, lalu menoleh secepat kilat. Bayu menyorot sorot senter ke arah suara, namun yang terlihat hanyalah lorong kosong. "Tidak ada siapa-siapa," ujar Bayu terengah, "tapi aku dengar." Pintu gawat darurat itu menutup sendiri dengan dentuman pelan, membuat kedua satpam terlonjak. Di kaca buram pintu, bayangan samar, seperti siluet anak kecil, tercermin sekejap, lalu hilang. Aditya menggigil hebat. "Kita harus ke pos, segera." Mereka berlari menuruni lorong. Bisikan memudar berganti suara ketukan yang mengikuti langkah kaki mereka. Tok, tok, tok. Setibanya di pos jaga, Aditya mengunci pintu, meraba-raba senter dan menepuk dada Bayu untuk menenangkan. "Ini baru pemanasan," gumamnya lirih. Bayu hanya mampu mengangguk, matanya memucat. Di balik pintu terkunci, lorong utama kembali sunyi, tapi di sudut terjauh, di balik pilar beton, bisikan memanggil nama mereka masih terdengar, perlahan menunggu korbannya kembali keluar. Keesokan malam, Aditya dan Bayu memulai patroli seperti biasa. Lorong-lorong dingin dan remang kembali menyambut. Lampu-lampu neon berdenyut halus di atas kepala. Bau karbol yang menusuk hidung membuat keduanya terjaga. Namun ketegangan malam demi malam semakin menumpuk. Sekitar pukul 0.45, saat mereka melewati ruang rawat 3B, Bayu terhenti tiba-tiba. "Pak, lihat itu," desaknya pelan. Sorot senter Aditya menoleh ke dalam kamar. Di balik tirai putih yang sedikit tersingkap, terlihat sosok wanita tua duduk di sisi ranjang, punggungnya membelakangi mereka. Rambutnya panjang terurai, seragam perawat kuno tergantung di bahunya. Tubuhnya gemetar halus, meski tak ada angin. "Kamu yakin itu manusia?" bisik Bayu, suaranya nyaris tak terdengar. Aditya menelan ludah. "Bisa jadi makhluk lain." Ia mendekat perlahan. Bu, apa Anda baik-baik saja?" Wanita itu tetap diam. Punggungnya bergerak seirama tarikan napas yang berat. Ketika Bayu berani menggerakkan tirai sedikit lebih lebar, sosok itu perlahan berbalik. Wajahnya, setengah terkubur di balik bayangan, terlihat pucat. Rahangnya tertutup kasa yang kelihatan basah darah, dan matanya kosong, hanya memantulkan cahaya senter. Bayu menjerit kecil. Aditya meraih lengannya, menahan agar tidak lari tergopoh. "Tak apa, Bu, kami ingin membantu," ujarnya setengah berteriak. Perawat itu menunduk, lalu suara berat dan teredam terdengar. Pergi
Petik terbalik mata wanita itu menyorot tajam, melampaui pengetahuan manusia, sebelum tiba-tiba tubuhnya lenyap begitu tirai terdorong angin misterius. Aditya dan Bayu saling berpandangan, napas mereka tersengal. Tadi Anda lihat dia meneteskan darah Kasa. Bayu menunjuk ke tirai, ada bercak merah kering di kain tipis itu. Aditya menyeka keringat dingin di dahinya. Aku akan periksa catatan kamar ini, mungkin ada cerita lama soal perawat. Mereka berdua meninggalkan kamar itu, namun langkah mereka terlatih, pikiran dipenuhi rasa ngeri. Di meja resepsionis lantai rawat, mereka menemukan buku tamu dan log aktivitas shift, tertulis 3B, Rawat Intensif, Bu Karnawati, Perawat Malam, UGD, tahun 1987 sampai tahun 1990. Tidak ada catatan setelah 1990, seolah namanya dihapus dari arsip. Bayu menatap heran. Apa yang terjadi padanya? Tanyanya. Aditya menarik napas panjang. Besok aku ke arsip lama, kita cari tahu sejarah perawat ini. Bayu hanya mengangguk. Mata masih terbelalak. Sebelum meninggalkan ruang rawat, Aditya menoleh sekali lagi ke kamar 3B. Tirai itu bergoyang pelan, padahal tidak ada angin. Di baliknya, sosok perawat tua berdiri menatap dengan tatapan kosong. Jangan lupa aku, bisiknya lirih, lalu menghilang bersama angin malam. Kedua satpam itu menutup pintu kamar. Langkah mereka kembali menapak lorong sunyi. Namun di balik dinding, entah di mana, sepasang mata terus mengawasi, menunggu malam berikutnya untuk menyuarakan bisikan yang lebih keras. Beberapa jam sebelum shiftnya usai, Aditya dan Bayu menyusuri lorong dokumen di dekat ruang arsip lama. Lampu neon di ujung lorong berkedip tidak beraturan, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Di tangan Aditya, buku catatan laporannya terlipat rapat, sedangkan Bayu memegang senter tambahan. Dokumen arsip di ruang sebelah, Pak, kata Bayu sambil menunjuk pintu besi tua berlabel Arsip 1. Mari kita selidiki. Mereka memasuki ruang sempit itu. Rak besi tua berjajar rapat, dipenuhi berkas-berkas tebal dan kotak karton berdebu. Aroma kertas tua dan jamur menguar di udara. Di sudut, sebuah meja kayu dengan lampu meja kuno berdiri, seolah menunggu seseorang untuk mencatat sejarah. Aditya membuka peta denah rumah sakit, salinan lusuh yang ia ambil malam sebelumnya. Ia mencari referensi ruang yang tertulis di buku harian pasien. Bayu mengambil dari rak sebuah kotak bertuliskan, laporan tahun 1998 sampai tahun 2000. Mereka menelusuri tumpukan berkas, hingga menemukan folder coklat berlabel, Eksperimen Jiwa dan Kebakaran 1998. Di dalam folder, mereka menemukan foto-foto pasien di bangsal bawah tanah sebelum kebakaran, beberapa wajah tampak meronta di bingkai foto. Surat perintah dari direksi meminta pemulihan ketenangan bagi pasien eksperimental. Catatan medis mengerikan tentang injeksi kimia yang dimasukkan ke batang tubuh pasien. Bayu menelan ludah, ini tingkat kekejamannya di luar nalar. Aditya menimpali, makanya arwah mereka tidak tenang. Tiba-tiba, dari lorong gelap di ujung ruangan, terdengar suara gesekan kaki, seperti kereta dorong tua. Mereka terdiam, sorot senter menembus kegelapan. Bayu menggigil. Suara itu, kereta roda tua yang panjang muncul perlahan, menelusuri lorong arsip, meninggalkan jejak gesekan terdengar di lantai. Bayu menunduk, matanya terfokus pada bayangan putih yang mengalir di balik kereta. Sesosok perawat itu kembali lewat. Aditya menahan Bayu, diam, jangan sampai kita terlihat. Sesosok perawat tua yang sama undang muncul, mendorong kereta kosong itu, rambutnya terurai dan kasa di wajahnya meneteskan darah. Ia menghentikan kereta di depan mereka, lalu menoleh, tatapannya jatuh pada Aditya. Bisikan pelan terdengar, mereka menunggu. Perawat itu meraih sarung tangan di meja arsip, lalu meletakkannya di atas kereta. Sarung tangan putih itu kini terlumuri noda merah. Ia menggerakkan kereta, dengan perlahan mundur ke lorong, seakan menyerahkan pesan. Aditya berbisik, Bayu, ambil sarung tangan itu, kita bawa ke Pak Herman. Bayu mengangkat tangan gemetar, mengambil sarung tangan, lalu buru-buru memasukkannya ke dalam tas. Begitu sarung tangan itu terangkat, sosok perawat menghilang secepat kilat, meninggalkan aroma obat karbol yang pekat. Mereka berdua keluar dari ruang arsip tanpa menyalakan lampu. Sepanjang lorong, bayangan-bayangan tampak menari di balik rak file, seolah menyaksikan tindakan mereka.
hanya detak langkah kaki mereka yang terdengar, hingga sampai di pos jaga. Di sana, Aditya menuliskan laporan singkat, ditemukan barang bukti sarung tangan dari arsip lama, mungkin milik perawat Karnawati. Bayu menambahkan di catatan, penampakan perawat dan kereta roda, mengindikasikan jiwa ingin pesan disampaikan. Saat mereka mengakhiri laporan, kedua satpam itu saling pandang. Jejak terakhir mereka di arsip menegaskan satu hal, suara-suara dari lorong bukan sekadar teror, tapi panggilan arwah yang ingin diungkap kebenarannya. Malam itu, lorong utama kembali sepi kecuali dengungan AC tersebar di langit-langit. Jam digital di ujung koridor menunjukkan pukul 1.47 ketika Aditya dan Bayu menyalakan patroli rutin mereka. Langkah kaki keduanya bergema pelan di lantai keramik. Lampu neon di atas kepala berkedip sekali, lalu mati sama sekali. Bayu berhenti, menatap langit-langit gelap. Aduh, mati lagi, gumamnya sambil menepuk-nepuk senter. Aditya mengangguk, lalu berkata, ikuti aku, kita ke panel listrik di dekat pintu darurat. Mereka berjalan cepat, namun di tengah lorong, tiba-tiba sorot lampu darurat berwarna merah menyala, memancarkan sinar redup yang menodai ubin. Cahaya merah itu tampak bergerak, seolah ada bayangan melintas di balik lampu. Sial, kenapa begitu? Desis Bayu, menunduk melihat lantai, noda bercak merah tampak menempel di ubin, tapi tak ada darah. Aditya menyalakan senter, menyorot ke dinding, tampak jejak bercak menyerupai tangan, menambah kesan menyeramkan. Mereka terus maju, mengikuti lorong, cahaya merah berkelip seperti detak jantung, menciptakan bayangan panjang. Di sepanjang koridor, pintu kamar uji fungsi dan laboratorium lama tertutup rapat. Sesekali terdengar ketukan pelan, tok-tok mengiringi gerak mereka. Tiba-tiba, Bayu terhenti. Sorot senternya menyorot sebuah sosok di ujung lorong. Bayangan tinggi, kurus, berdiri diam di bawah lampu merah. Sosok itu menatap lurus ke arah mereka, tapi tanpa wajah, hanya lubang hitam di tempat mata. "Pak, apa itu?" bisik Bayu. Suaranya bergetar. Aditya menelan ludah, berusaha tetap tenang. Jangan bergerak, kita diam saja. Sosok itu perlahan mengangkat tangan kanannya, jari-jari panjang merekah, seolah mengundang. Setelah beberapa detik yang terasa abadi, lampu merah berkedip mati, dan sosok itu lenyap dalam kegelapan. Bayu menepuk lengan Aditya, apa yang baru saja terjadi? Aditya menghela napas panjang. Entah, tapi ini bukan sekadar bayangan, seolah dia ingin kita ikut. Di tengah kebingungan, suara langkah kaki lain terdengar, berasal dari lorong samping. Aditya menoleh, melihat siluet kecil yang bergerak cepat di celah ruang monitoring CCTV. Bayu mengikutinya dengan tatapan, namun sosok itu menghilang di tikungan. Kita harus periksa, tapi hati-hati, ujar Aditya, panel listrik dulu, baru kita tinjau ulang rekaman CCTV. Mereka meneruskan langkah ke ruang panel listrik di pojok lorong. Di sana, rak-rak kabel berantakan, beberapa kabel tercabut, membuat lampu-lampu di lorong lain ikut padam. Dengan gesit, Aditya memperbaiki sambungan satu persatu, sementara Bayu mencatat lokasi kabel putus di buku catatan. Setelah beberapa menit, lampu-lampu normal kembali menyala, termasuk lampu neon yang tadi padam. Lorong utama kembali terang temaram, menyingkirkan semua gemerlap merah. Namun di monitor CCTV, terlihat sekilas bayangan, sosok tinggi kurus tadi muncul di lorong lalu perlahan berjalan menjauh. Di layar lain, tampak rapat sarung tangan berdarah yang mereka temukan, tergeletak di pos gawat darurat, dan di sudut layar paling kecil, terlihat Bayu, sendirian, menoleh seakan mendengar bisikan, padahal ia masih berdiri bersama Aditya. Aditya mematikan monitor, cukup, tidak perlu lihat lebih lama. Bayu mengangguk, wajahnya pucat, yang penting, kita tahu mereka ada, dan mereka ikut mempermainkan semua ini. Sebelum meninggalkan ruang panel, Aditya menulis di buku laporan. Lampu merah misterius dan bayangan tinggi di lorong utama, kemungkinan manifestasi arwah yang ingin dipanggil. Bayu menambahkan, panel listrik sabun, sarung tangan muncul lagi di CCTV, seakan memperingatkan kami. Mereka menutup pintu panel, melangkah keluar ke lorong yang kembali normal, namun di langit-langit, antara kabel-kabel, sepasang mata hitam kecil menatap mereka, menunggu saat yang tepat untuk menyalakan lampu merah lagi. Malam semakin larut ketika Aditya dan Bayu tiba di ujung lorong tengah, tepat di depan pintu, ruang isolasi lama.
jam digital di samping pintu menunjukkan pukul 3.11. Kedua satpam itu berhenti sejenak, remang lampu jingga di atasnya memantulkan bayangan pintu besi yang kokoh. Kunci otomatis, gumam Bayu, menepuk saku dan menyadari bahwa tak ada kunci cadangan. Padahal tadi pagi aku cek, ini harusnya bisa dibuka manual. Aditya mengerutkan alisnya. Pintu itu selama ini tidak pernah bermasalah, selalu membuka saat mereka butuh akses. Namun malam ini, pegangan besi itu terkunci rapat. Mungkin sistem terkunci sendiri, ujarnya, mencoba menenangkan. Ia memutar knob, tapi pintu diam tanpa reaksi. Tiba-tiba, terdengar suara teredam, seperti suara rintihan dari balik pintu. "Tolong keluar." Suara itu lembut, namun penuh putus asa. Detak jantung Aditya seakan berhenti sesaat. Kita tidak ingin masuk, kan?" tanya Bayu dengan suara bergetar. Aditya menelan ludah, "Tapi kalau ada seseorang di dalam, kita harus membantu." Setelah jeda panjang, ia menekan bahu Bayu, "Coba dorong bersamaan." Mereka bersandar, menekan pintu sekuat tenaga. Bunyi derit logam menggema di lorong, namun pintu tetap bertahan. Aneh sekali, lantai di bawahnya terasa panas, padahal suhu lorong selalu dingin. Suara rintihan berubah menjadi jeritan kecil, seakan anak kecil kesakitan. "Jangan tinggal di sini." Bayu mundur, wajahnya pucat. "Pak, ini gila." Aditya memegang kuping, mencoba menahan suara yang makin membahana. Fokus. Ia membuka senter, menyorot celah bawah pintu, terlihat cahaya merah samar dan bayangan kaki kecil berjalan mondar-mandir. Merasa tertantang, Aditya merogoh saku dan mengeluarkan obeng kecil. Dengan ketelitian, ia mencungkil panel di samping knob, kabel-kabel tipis tampak kusut, ada bekas koyakan. "Sepertinya ada yang memotong kabel penghantar," bisik Aditya, mencoba menambal sambungan. Ia menekan dua kabel bersama, menunggu kilatan lampu indikator pintu. Dengan suara klik pelan, pintu akhirnya membuka sebagian, cukup untuk sebuah sosok kecil merangkak keluar. Seorang bocah perempuan muncul, tubuhnya kurus, rambut acak-acakan, mata besar berlinang air mata, bajunya lusuh, penuh noda darah kering. Saat melihat Aditya dan Bayu, ia melemas terjatuh ke lantai. Aditya membopong bocah itu. Suara jeritan di balik pintu tiba-tiba terhenti. Bayu menutup pintu dengan lembut, lalu mematikan sistem panel darurat. "Siapa kamu?" tanya Aditya pelan, menggendong bocah. Bocah itu meringis kesakitan, suaranya parau, "Arka, tolong, aku terperangkap." Aditya menatap Bayu, "Coba bawa dia ke pos utama, kita beri pertolongan pertama dan laporkan pada Pak Herman." Bayu mengangguk dan membantu menggendong bocah itu. Saat mereka berjalan meninggalkan lorong isolasi, suara pintu mengunci, kembali dengan suara berat. Di sela-sela kerlip lampu, pintu itu memancarkan pantulan samar, seakan menyesali kedatangannya. Di pos utama, Bayu menaruh bocah itu di kursi, sementara Aditya mengambil selimut hangat. "Nama kamu siapa?" Aditya bertanya lembut. Bocah itu memejam, lalu berbisik dengan suara sangat pelan. "Aku, Ibu Karnawati." Bayu dan Aditya saling berpandang, terkejut. Ibu Karnawati, perawat tua yang semalam mereka temui dan yang arwahnya mereka duga hanya muncul dalam bayangan. Bocah itu kini berdiri di depan mereka, namun tubuhnya berpendar samar, seolah separuh nyata, separuh hantu. Aditya menahan dada, napasnya tercekat. "Inilah jejak terakhir mereka," gumamnya lirih, "arwah yang ingin bicara, bukan menakut-nakuti." Di balik jeruji jendela pos, hujan masih turun, menabur ritme sendu di atas atap seng. Tengah malam belum berakhir, dan suara-suara lorong akan terus menanti siapapun yang berani mendengarkan. Pukul 3 tepat, seluruh gedung seakan mati, mendadak. Lampu neon yang biasanya berdengung stabil tiba-tiba padam serempak, menyisakan pekat penuh tekanan. Jam digital di dinding berhenti berdenyut, layar hitamnya hanya menyisakan angka, pukul 3, yang menolak bergeser. Aditya dan Bayu berdiri terpaku di lorong tengah, senter mereka menjadi satu-satunya sumber cahaya yang menembus kelam. Detak napas mereka bergema setiap kali menghembus, menciptakan irama tak kasat mata yang menegangkan. "Ini, waktu terlarang," bisik Aditya, teringat pesan Pak Herman, "kalau mundur sekarang, kita bisa terperangkap di antara dimensi." Bayu menelan ludah, mata membelalak di kegelapan. Kenapa listrik semua mati?
Kenapa jam berhenti? Tiba-tiba, langkah kaki terdengar, sementara tidak ada siapapun di lorong. Derap, derap, keduanya menoleh, sorot senter menyapu dinding. Namun yang terlihat hanyalah ubin kosong dan bayangan sendiri. Langkah itu semakin mendekat, tanpa ritme manusia. Di atas, pada lampu darurat yang remang, muncul sesosok bayangan samar. Bentuknya tinggi, jaket satpam yang koyak menempel di tubuh kurusnya, kepala tertunduk, seakan ia sendiri adalah pantulan masa lalu, entah siapa, entah kapan. Bayu terkesiap. Itu, Pak Herman. Aditya mengernyit, suara gesekan di udara membawa serak suara orang dewasa. Jangan bergerak. Sosok itu mengangkat wajah perlahan, di balik topi yang miring. Terlihat mata hampa, dua lubang hitam membeku menatap mereka. Ia mengulurkan tangan, jari-jarinya panjang seperti ranting mati. Meski takut, Aditya mencengkeram lengan Bayu. Ikuti aku, jangan hadapi sendiri. Mereka berlari ke belakang, menuju pintu darurat. Namun begitu sampai, pintu itu terkunci rapat seperti baja dicor. Jantung mereka berdetak lebih cepat. Di balik dinding, suara desahan semakin keras, berganti bisikan manja. Gabung. Sekarang, Bayu menutup telinga dan berlutut. Pak, aku tidak sanggup lagi. Aditya menatapnya tajam. Kita harus tetap sadar. Waktu ini mereka kuasa, tapi hanya 3 menit. Setelah jam kembali berjalan, semua normal. Tepat ketika detik ketiga mendekat, lampu darurat di kedua ujung lorong berdenyut, kemudian menyala penuh. Jam digital menyala kembali dan melompat ke pukul 3:01. Bayangan itu tiba-tiba menghilang. Suara desahan memudar bak angin musim dingin. Aditya dan Bayu saling berpegangan. Napas tersengal. Bayu menempelkan telapak tangannya di dada, mencoba menenangkan hati. Selamat, waktu terlarang sudah lewat, gumamnya. Aditya mengangguk pelan. Besok, kita laporkan ke Pak Herman, dia pasti tahu makna lebih dalam tentang 3 menit ini. Dalam keheningan setelah kegelapan, lorong utama kembali hidup, dengan dengung AC, lampu, dan detak langkah rutin. Namun keduanya tahu, antara detik pukul 3 dan pukul 3:01, mereka sempat berdiri di ambang sengsara arwah-arwah yang menunggu pelita waktu terlarang untuk memburu jiwa. Di ruang arsip bawah tanah yang mereka kunci rapat malam sebelumnya, tersisa tumpukan kotak catatan berdebu. Aditya dan Bayu kembali menelusuri lorong menuju arsip 2, di mana lembaran-lembaran tertua disimpan. Kini mereka membawa sarung tangan karet dan masker, waspada pada setiap bisikan atau goresan di dinding. Lampu portable Bayu menyorot deretan laci kayu dengan label tanggal 1985 hingga 1995. Cari buku harian pasien eksperimental, desa Aditya, membuka laci tahun 1998. Di antara rekam medis dan formulir prosedur, mereka menemukan sebuah buku harian kulit lusuh, tanpa nama di sampulnya. Halaman pertamanya ditulis tangan dengan tinta biru pudar. Hari 1, aku diikat, bau karbol menusuk. Mereka bilang ini untuk ketenangan jiwa, aku takut. Aditya membalik halaman demi halaman, membaca catatan yang semakin putus asa. Hari 3, lelah berteriak, tangan dan kakiku kaku. Aku tak bisa merasakan tubuhku lagi, hanya pikiranku yang terus berputar dalam kegelapan. Hari 5, ada yang berbisik lewat dinding. Suaranya memanggil namaku, mengundang aku ikut. Aku menolak, tapi mereka semakin kuat. Hari 7, cahaya redup di ujung lorong bawah tanah. Aku melihat sesosok perawat tua, Ibu Kepala Karnawati, menatapku dengan mata berkaca darah. Hari 10, semakin banyak yang mati. Mayat-mayat dibuang di ruang logistik. Aku mendengar teriakan mereka setiap malam. Bayu merinding, inikah kunci yang mereka sembunyikan? Aditya mengangguk, mereka ingin kisah ini keluar, dan kita harus sampaikan ke dunia, atau setidaknya ke Pak Herman. Di halaman akhir, tinta hitam menebal, tulisan bergetar. Hari 12, aku tersisa sendiri. Mereka tidak datang menyelamatkan. Aku memutuskan menulis hingga tangan ini tak mampu. Kalau kau menemukanku, tolong bebaskan aku dari ingatan ini. Bawa buku ini keluar sebelum mereka membunuhmu. Tiba-tiba, lampu ruangan berkelip, kilat petir menerobos ventilasi. Bayu memegangi buku dengan gemetar. Sesuatu bergerak di pojok, bisik Bayu. Sorot senter menelusuri sudut rak, menyingkap bayangan putih, sesosok siluet kecil terbungkus kain tipis, membaca di atas meja.
bayangan itu menunduk, seolah menyimak setiap kata yang mereka baca. Saat Aditya mendekat, sosok itu terangkat menghilang dalam sekejap. Aditya menarik napas dalam. Ya, pasien terakhir. Bayu menahan air mata. Dia menunggu agar kisahnya didengar. Mereka menutup buku harian, menyimpannya di tas tahan air. Sebelum meninggalkan ruang arsip, Aditya menempelkan label baru pada laci, catatan eksperimen, rahasia. Supaya tidak hilang lagi, ujarnya lirih, di lorong sempit itu, suara ketukan pelan mengikuti langkah mereka, tok, tok. Namun kini, bukan lagi panggilan menakutkan, melainkan ritme lembut, seperti ucapan terima kasih yang dihayun dari balik dinding. Malam itu, dengan buku harian di tangan, Aditya dan Bayu tahu bahwa mereka memegang kunci untuk membuka tabir kesunyian Rumah Sakit Rahayu Sentosa. Rantai misteri sedikit demi sedikit terurai, membawa harapan bahwa arwah-arwah yang tersiksa kelak bisa beristirahat dengan tenang. Bayu terjaga sebelum alarm senter Aditya menyala. Matanya menatap plafon kamar istirahat satpam dengan pikiran bergolak. Semalam, setelah membaca buku harian pasien, ia merasa ada suara lembut di kepalanya, bisikan yang memintanya mengerti lebih dalam, dan membiarkan mereka lewat. Pukul 23.50, Bayu menyelinap keluar tanpa membangunkan Aditya. Langkahnya ringan namun mantap, menuju lorong arsip bawah tanah. Di tangan kiri ia menggenggam kunci ruang isolasi, di tangan kanan buku harian kulit lusuh. Suara ketukan lembut mengiringi setiap langkahnya, tok, tok, seperti memandu arahnya. Di hadapannya, pintu ruang isolasi lama menanti. Bayu membuka kunci dengan pasti, tak seperti malam sebelumnya yang berjuang, seakan ada kekuatan tak kasat mata membantunya. Begitu pintu terbuka, lampu darurat menyala merah lembut, menyorot sosok bocah perempuan, Ibu Karnawati, yang menatapnya dengan mata berkaca darah. Bayu, suara anak itu mengalun lembut, terima kasih sudah datang. Bayu terdiam, hatinya tergetar, suara itu berbeda, tak lagi menakutkan, melainkan penuh harap. Aku datang untuk membantu, jawabnya, suaranya bergetar. Anak itu mengulurkan tangan kecilnya, menunjuk lorong di balik ruangan isolasi. Bayu mengikuti arah jari, di dinding, ukiran baru muncul, segaris nama, Arta, tak pernah tertulis sebelumnya. Sekali lagi, bisikan mengisi kepala Bayu, biarkan aku keluar, bebaskan aku. Bayu memejam, lalu membuka buku harian pada halaman penutup. Kalau kau menemukanku, tolong bebaskan aku dari ingatan ini. Bagian itu berulang terngiang, ia meraih pisau lipat, lalu dengan hati berat mulai mengoyak halaman demi halaman, seolah menyembuhkan jiwa yang terperangkap di tinta pudar. Tiba-tiba, pintu ruang isolasi tertutup di belakangnya dengan suara logam berat, lampu darurat berganti warna, merah berubah ke putih temaram. Di tengah ruangan, sesosok tubuh muncul. Bayu melihat sosoknya sendiri, bayangan kegelapan dengan mata hitam pekat, menyalin setiap gerak. Bayu mundur, lalu mendengar tawa menggelegar, suara ganda, gabungan tawa anak kecil dan jeritan perawat tua. Dia, TERPULANGKAN, teriak bayangan itu, suaranya bergema. Rasa panik memuncak, namun bisikan lembut kembali menguat. Ini satu-satunya cara. Bayu menunduk, menatap buku harian yang kini terbelah sobek. Dengan sukarela, ia melepaskan genggaman buku. Halaman-halaman beterbangan menutupi lantai. Cahaya merah menerobos, dan dari kertas-kertas itu, sosok-sosok pasien melayang, bebas dari ikatan tinta. Mereka mengelilingi Bayu, menunduk seakan berterima kasih, lalu lenyap satu persatu menuju lorong gelap. Di saat itu, sosok bayangan Bayu, anak kegelapan, membeku, lalu terurai pelan seperti kabut. Bayu terhuyung, berhasil mendorong pintu ruang isolasi. Ia berlari tanpa menoleh, kembali ke kamar istirahat, meninggalkan buku harian dan bayangan masa lalu tertinggal di bawah tanah. Saat ia tiba, Aditya terbangun oleh kebisingan pintu. Matanya menatap Bayu yang terengah memeluk lututnya. Pak, maaf, aku, suara Bayu tercekat. Aditya segera menghampiri. Bayu, apa yang terjadi? Bayu menoleh. Matanya sembab namun wajahnya tenang. Aku sudah membebaskan mereka. Jalan rahasia bawah tanah kini bersih. Ia menunjukkan tangan kosongnya. Buku harian memang hilang. Aditya terdiam, merasakan campur aduk lega dan cemas. Kau benar-benar membiarkan lorong ini terbuka. Apa konsekuensinya? Bayu menghela napas panjang. Mereka sudah pergi.
tinggal kita yang hidup di sini. Suara ketukan lembut berhenti. Ruang istirahat satpam kini sunyi, seakan merayakan pembebasan. Namun di sudut kaki langit-langit, sekelebat bayangan kecil terlihat berlalu cepat, meninggalkan aroma karbol yang lebih ringan. Bayu menatap Aditya. Mata mereka saling bertaut. Keduanya tahu, pengkhianatan ini adalah pengorbanan terbaik, tapi juga awal dari misteri selanjutnya. Malam semakin sunyi saat Aditya kembali memeriksa lorong-lorong utama. Setelah pengkhianatan, Bayu, suasana terasa lebih ringan, seakan beban arwah sudah terangkat. Namun di balik keheningan itu, detak jantung rumah sakit tua ini masih menyimpan kisah kelam yang siap menelusup ke kesadaran siapapun yang berani mendengar. Pukul 1.25, Aditya berhenti di depan pintu bergaya kolonial yang biasanya terkunci rapat. Pintu menuju sayap lama yang usianya lebih dari 100 tahun. Ia merogoh kunci di sakunya, lalu membuka engsel berderit. Lampu di dalam sayap itu mati total, hanya senter yang menuntun langkahnya. Begitu memasuki sayap lama, udara terasa berbeda, lebih hangat, tapi dingin menusuk tulang. Di sepanjang dinding, terpatri relief kayu bergambar peristiwa kebakaran 1998. Pasien berlarian, petugas panik, dan kobaran api merah menjilat plafon. Goresan cat hitam di bawah relief menuliskan tanggal 20 Mei tahun 1998, tanggal tragedi itu terjadi. Aditya menelusuri jejak relief satu persatu. Tangan di dinding kayu tua mengantar ingatan. Di satu panel, ia menyentuh relief sosok pasien terkurung di jeruji. Sedetik kemudian, ia seakan mendengar teriakan terbakar. Suaranya gaduh tertahan di tenggorokan. Ia menutup mata, mengingat catatan pasien di buku harian. Aku melihat api memakan saudara-saudaraku. Aku terdiam menunggu mati. Saat itu, bayangan samar berkelebat, seperti siluet pasien yang memohon bantuan. Aditya menyalakan lampu senter lebih terang. Menyorot ke lorong, terlihat sosok seorang perawat muda, tampak sedang menggendong seorang bayi, mengenakan seragam Belanda kuno. Wajah perawat itu pucat, pakaian terabaikan oleh debu, dan di pelukannya si bayi hanya kain lusuh. Perawat muda itu menatap Aditya sedetik, mata penuh ketakutan dan penyesalan. Lalu sosoknya terurai menjadi serpihan cahaya, membentuk alur kenangan singkat. Peristiwa kebakaran, api menyebar cepat, pasien berteriak di lorong sempit. Pengorbanan perawat, ia menggendong bayi pasien untuk keluar dari kobaran, tetapi terperangkap oleh reruntuhan. Kesunyian abadi, setelah api padam, tubuh perawat dan bayi tidak pernah ditemukan. Aditya terhuyung mundur. Dada sesak, ia berbisik pada diri sendiri, mereka ingin kisah mereka diingat. Di tangan senter, embusan udara dingin menyusup, bayangan kecil bayi terdengar menangis pelan, memecah keheningan. Aditya meletakkan tangan di dada, merasakan empati yang mendalam. Ia menyalin relief dan tanggal pada peta denah, mencatat lokasi korban tersembunyi. Besok harus lapor ke Pak Herman, gumamnya. Cerita ini, bagian terakhir, suara dari lorong. Sebelum meninggalkan sayap tua, Aditya menutup pintu dengan lembut. Di baliknya, suara tangisan bayi berganti ketukan pelan. Tok, tok, seakan bayi itu mengucapkan selamat tinggal, sekaligus permintaan terakhir, jangan biarkan aku terlupakan. Malam itu hujan reda, namun kelembapan meresap hingga ke pori-pori lantai beton. Aditya melangkah dengan hati-hati menyusuri lorong arsip menuju balik lemari karton tua yang telah digeser beberapa sentimeter, sesuai petunjuk relief dan catatan di buku harian. Bayu menyusul di belakang, memegang senter darurat dan peta denah usang. Di balik rak arsip, mereka menemukan celah sempit, palang kayu lapuk menahan papan kayu tua. Aditya menarik nafas panjang lalu mencabut palang, membuka ruang gelap yang hanya bisa dilewati satu orang dengan merunduk. Tangga tanah liat menurun ke bawah, dindingnya basah dan berlumut. Aroma zat kimia tua masih kuat. Kita sampai di bawah sayap lama, desa Aditya. Terowongan ini menghubungkan ke bangsal kolonial sebelum kebakaran. Mereka merangkak turun. Sesekali senter menerpa tanda panah merah di dinding, tulisan tangan, utama, dengan tinta pudar. Jejak langkah di tanah liat basah terjaga, menjadi petunjuk mereka untuk tidak tersesat. Di ujung terowongan, cahaya lampu pijar mulai terlihat. Bangsal kolonial yang dulu sempat terbakar kini terbengkalai. Reruntuhan bangku kayu dan rangka tempat tidur berserakan. Di tengah ruangan, sebuah pintu besi berat setengah terbuka memperlihatkan tangga menuju atas ke bangsal utama. Aditya mendekat. Sorot senter menelusuri pintu.
di permukaannya masih tertulis nomor 204, bekas ruangan perawatan pasien. Dengan hati-hati ia mendorong pintu dan menaiki tangga. Begitu mencapai koridor bangsal, ia melangkah ringan di bawah lampu temaram yang berkedip pelan. Suara aliran air terdengar di ujung koridor, menunjukkan adanya saluran pembuangan tua. Bayu mengikuti, lalu menepuk pundak Aditya. Kita hampir keluar ke lorong timur. Benar saja, di balik pintu besi tua, mereka kembali ke lorong timur, dekat pos jaga, titik awal petualangan mereka semalam malam ini. Udara dingin bertiup, membawa aroma karbol dan tanah basah. Aditya mengamati sekeliling, lalu menepuk dinding. Ini momen kita menyatukan semua bukti, relief, buku harian, arsip eksperimen, dan terowongan. Pak Herman akan kaget. Bayu mengangguk, meletakkan senter darurat. Dengan ini, kita bisa hentikan semua percobaan keji di sini. Arwah-arwah akan tenang. Mereka berjalan bersama menuju pos utama, membawa tas berisi buku harian asli dan foto-foto arsip. Jejak terakhir bagian 2, suara, bayangan, bisikan, dan terowongan rahasia, kini tuntas terungkap. Di sana, di balik pintu pos, Pak Herman sudah menunggu dengan secarik kertas di tangan, siap merancang fase pembebasan selanjutnya. Malam itu hujan reda, namun kelembapan meresap hingga ke pori-pori lantai beton. Aditya melangkah dengan hati-hati menyusuri lorong arsip menuju balik lemari karton tua yang telah digeser beberapa sentimeter, sesuai petunjuk relief dan catatan di buku harian. Bayu menyusul di belakang, memegang senter darurat dan peta dena usang. Di balik rak arsip, mereka menemukan celah sempit, palang kayu lapuk menahan papan kayu tua. Aditya menarik nafas panjang lalu mencabut palang, membuka ruang gelap yang hanya bisa dilewati satu orang dengan merunduk. Tangga tanah liat menurun ke bawah, dindingnya basah dan berlumut, aroma zat kimia tua masih kuat. Kita sampai di bawah sayap lama, desa Aditya. Terowongan ini menghubungkan ke bangsal kolonial sebelum kebakaran. Mereka merangkak turun. Sesekali senter menerpa tanda panah merah di dinding, tulisan tangan, utama, dengan tinta pudar. Jejak langkah di tanah liat basah terjaga, menjadi petunjuk mereka untuk tidak tersesat. Di ujung terowongan, cahaya lampu pijar mulai terlihat. Bangsal kolonial yang dulu sempat terbakar kini terbengkalai. Reruntuhan bangku kayu dan rangka tempat tidur berserakan. Di tengah ruangan, sebuah pintu besi berat setengah terbuka memperlihatkan tangga menuju atas ke bangsal utama. Aditya mendekat. Sorot senter menelusuri pintu. Di permukaannya masih tertulis nomor 204, bekas ruangan perawatan pasien. Dengan hati-hati ia mendorong pintu dan menaiki tangga. Begitu mencapai koridor bangsal, ia melangkah ringan di bawah lampu temaram yang berkedip pelan. Suara aliran air terdengar di ujung koridor, menunjukkan adanya saluran pembuangan tua. Bayu mengikuti, lalu menepuk pundak Aditya. Kita hampir keluar ke lorong timur. Benar saja, di balik pintu besi tua, mereka kembali ke lorong timur, dekat pos jaga, titik awal petualangan mereka semalam malam ini. Udara dingin bertiup, membawa aroma karbol dan tanah basah. Aditya mengamati sekeliling, lalu menepuk dinding. Ini momen kita menyatukan semua bukti, relief, buku harian, arsip eksperimen, dan terowongan. Pak Herman akan kaget. Bayu mengangguk, meletakkan senter darurat. Dengan ini, kita bisa hentikan semua percobaan keji di sini. Arwah-arwah akan tenang. Mereka berjalan bersama menuju pos utama, membawa tas berisi buku harian asli dan foto-foto arsip. Jejak terakhir bagian 2, suara, bayangan, bisikan, dan terowongan rahasia, kini tuntas terungkap. Di sana, di balik pintu pos, Pak Herman sudah menunggu dengan secarik kertas di tangan, siap merancang fase pembebasan selanjutnya. Bagian 3, cermin retak, lampu lorong sayap barat berkedip pelan, menciptakan bayangan yang menari-nari di setiap sudut. Pukul 23.12, Aditya berjalan sendirian menyusuri koridor menuju ruang konseling lama. Ia membawa sebuah senter dan kunci cadangan, waspada pada setiap suara lantai keramik yang terkikis usia. Di seberang pintu ruang itu, sebuah cermin besar terpajang pada dinding, sisa barang dari ruang tunggu pasien jiwa sebelum renovasi. Cermin itu sekarang pecah di beberapa sudut, tapi kaca di tengahnya masih utuh dan mengilap. Aditya menepuk pintu, memastikan terkunci, lalu berjalan mendekat. Saat ia menyalakan senter, sorot cahayanya menari di permukaan cermin, memantulkan wajahnya dengan jelas. Namun,
saat ia mencondongkan badan untuk memeriksa retakan halus, ia terkejut di belakang pantulan dirinya, tampak sosok kabur seorang wanita berpakaian pasien, berdiri tegap menatapnya. Sosok itu tidak berada di lorong sebenarnya, hanya muncul di refleksi. Aditya terhenti, jantungnya melompat, ia memalingkan badan cepat, lorong kosong. Hanya suara AC dan desahan angin lewat ventilasi. Ketika ia menoleh lagi ke cermin, sosok itu menjauh selangkah, wajahnya pucat, mata merah pekat. "Siapa kau?" Aditya bergumam, tangan gemetar meraih senter. Sosok itu mengangkat tangan, menekan telapak ke kaca. Refleksi itu menjorok seakan menembus permukaan. Ada retakan halus yang menyebar dari tempat tangan itu menempel. Seketika, lampu lorong berkedip mati, menyisakan kegelapan kecuali sorot senter yang menyorot cermin, dan pantulan sosok yang kini tersenyum mengerikan. Aditya menelan ludah, mundur pelan. Ketika ia hendak berbalik dan lari, ia mendengar suara pelan, derap sepatu hak tinggi di belakangnya. Tapi saat ia berbalik lagi, hanya terpantul kembali di kaca. Sosok itu berjalan menjauhi sudut cermin, lalu menghilang di retakan. Napasnya tertahan. Ia meraih gempalan kunci dan mengunci ruangan sebelum lampu kembali menyala setengah terang. Namun pantulan cermin kini kosong, hanya retakan yang membentang memantulkan cahaya senter seperti garis darah. Aditya menggoyangkan kepala, berusaha mengusir rasa ngeri. Ini baru permulaan. Ia menuliskan catatan cepat di buku laporannya, refleksi sosok pasien di cermin ruang konseling, retakan melebar dari sentuhan. Dengan langkah gemetar, ia meninggalkan ruang itu. Sementara di belakangnya, cermin besar menunggu untuk membisikkan rahasia selanjutnya. Setelah kejadian di ruang konseling, Aditya dan Bayu sepakat berpatroli berdua malam itu. Langit di luar sempat gerimis, dan udara lorong sayap barat terasa lebih lembab dari biasanya. Jam dinding menunjukkan pukul 0.32 ketika mereka melewati koridor menuju ruang administratif lama, di mana beberapa cermin kecil masih terpasang di dinding sebagai dekorasi sisa zaman Belanda. Bayu menoleh, matanya terhenti pada satu titik di lantai. "Pak, lihat," bisiknya. Aditya menengok, dan benar, ada pecahan kaca kecil berhamburan di sudut koridor, berserakan seolah baru saja jatuh. Anehnya, kaca-kaca itu memantulkan sorot senter dengan kilau merah samar, meski lampu di atasnya hanya putih biasa. "Mestinya tidak ada cermin di situ," gumam Aditya sambil menunduk. Ia mengambil satu pecahan, memperhatikan ujungnya yang halus, dan tiba-tiba terdengar suara lirih, hampir tak terdengar, berasal dari setiap pecahan di lantai. "Bebaskan, ingat aku." Bayu terlonjak. "Itu suara apa?" Aditya menahan napas, menurunkan senter agar sorotnya jatuh ke banyak pecahan. Suara berbisik itu semakin banyak, seakan datang dari ratusan kaca mikro kecil, bersahutan memanggil nama mereka. "Aditya, Bayu, adik, kembalilah." Denyut lampu neon seketika berdenyut lambat, membuat bayangan kaca menari-nari di dinding. Bayu mengangkat kaki, hendak menghindar, tapi Aditya meraih tangannya. "Dengar baik-baik, jangan panik. Suara ini, mereka ingin pesan lewat." Keduanya duduk berlutut, menaruh senter di lantai, dan perlahan menunduk dekat pecahan kaca. Bisikan menyeruak makin jelas. "Carilah pecahan di tempat gelap, di mana bayangan bersatu." Aditya mencatat di buku laporannya, pecahan kaca berserakan, berbisik, kemungkinan sisaan puing cermin retak yang menyimpan memori arwah. Bayu menambahkan, pesan samar, arahkan ke ruang ganti tua. Mereka mengumpulkan beberapa pecahan, memasukkannya ke dalam kantong kertas, lalu berdiri. Saat Aditya memungut pecahan terakhir, kaca itu bergetar di tangan, seakan mengisyaratkan, "Ikut aku." Dengan napas tertahan, Aditya meletakkan potongan kaca itu kembali. "Tidak, kita bawa cukup untuk bukti." Keduanya meninggalkan koridor dengan hati berdebar. Pecahan-pecahan kaca berbisik pelan di kantong kertas. Dari kejauhan, gema bisikan itu memudar, menyisakan gema halus. "Arahkan ke ruang ganti," dan lorong sayap barat itu kembali sunyi. Tapi pecahan-pecahan kaca meninggalkan pesan yang tak bisa diabaikan, menuntun mereka ke misteri selanjutnya. Malam makin larut saat Aditya dan Bayu memasuki ruang ganti staf lama yang terletak di ujung sayap barat. Pintu kayu berderit saat didorong, memperlihatkan deretan gantungan seragam putih kekuningan, beberapa bercak merah kering tersebar di dada dan lengan. Cermin kecil di balik pintu menampilkan bayangan mereka.
terdistorsi oleh kotoran dan retakan halus. Bayu menelan ludah, sepertinya sudah lama tidak dipakai. Aditya menyalakan lampu senter. Sorotnya jatuh pada satu seragam yang tampak paling baru, tapi bercak darahnya masih segar, seperti baru saja menetes. Ia mengangkat seragam itu, kainnya terasa dingin menakutkan. Tiba-tiba, suara gemerisik mengisi udara. Dari sudut ruangan, pecahan kaca-kaca kecil berjatuhan dari cermin-cermin lama, membentuk pola pulsasi. Bayangan seorang suster berhenti di depan salah satu gantungan, menatap seragam yang sedang dipegang Aditya. Wajahnya pucat, bibirnya tersenyum getir. "Kenakan untukku," bisiknya, suaranya penuh dendam. Aditya dan Bayu saling berpandangan. Aditya menggulung seragam itu dan memasukkannya ke kantong bukti. "Kita bawa semua yang bisa kita dokumentasikan," ujarnya. Suster itu menatap mereka sesaat, lalu menghilang, meninggalkan aroma bedak tua yang menusuk. Ketika mereka keluar, cermin-cermin di ruang ganti itu berkedip perlahan, memantulkan sekilas bayangan mereka yang berjalan menjauh, namun pada pantulan, potongan kaca retak semakin melebar, seakan merambat ke dunia nyata. Kembali di lorong isolasi, Aditya menyeka kaca jendela ruang isolasi modern yang baru direnovasi. Ia terkejut melihat sidik jari merah menempel di permukaannya, jejak tangan kecil dengan pola yang tak cocok untuk ukuran manusia dewasa. Bayu mendekat, menyipitkan mata. "Itu, dari siapa?" Tiba-tiba kaca itu berkabut dari dalam, lalu terbuka rapat pintu isolasi. Di dalam hanya gelap pekat, tetapi suara bisikan lembut terdengar. "Aku, menunggu di balik kaca." Aditya menjulurkan tangan, meraba sidik jari itu. Retakan halus muncul dari pola tangan, retakan yang merambat, menembus kaca. Dalam sekejap, sidik itu hilang, digantikan jejak noda hitam yang menyebar seperti tinta. Bayu memotret sisa noda dengan kamera ponselnya sebagai bukti. Mereka melanjutkan patroli, namun sepanjang lorong, kaca-kaca lain mulai meneteskan cairan kental ke tanah, seperti darah beku, mengiringi langkah mereka ke pintu berikutnya. Di lobi tua, sebuah cermin besar berbingkai ukir emas berdiri megah. Meski lapuk dimakan waktu, Aditya dan Bayu menatap bingkai itu. Hiasannya memperlihatkan sosok dokter Belanda. Namun kaca di tengah memantulkan wajah pasien yang terbakar, kulitnya melepuh, mata terpejam, mulut terbuka tak bernyawa. Saat mereka menyorot lampu, wajah itu berkedip, membuka mata merah menyala, lalu menatap langsung ke kamera CCTV di pojok. Suara deru halus muncul. "Kenang aku." Pada detik berikutnya, cermin bergetar, dan kerikil-kerikil kaca kecil rontok ke lantai membentuk pola lingkaran. Di tengah lingkaran, terlihat ukiran kuno, tanggal 20 Mei tahun 1998, Aditya menuliskannya di catatan, sementara Bayu memotong foto bingkai emas sebagai bukti. Suatu malam, Bayu sedang berjaga sendirian di pos utama. Ia memeriksa live feed CCTV di monitor, tiba-tiba tampak bayangan Aditya berjalan sendirian di lorong timur, padahal Aditya sedang bersama Bayu di pos. Bayu menelan ludah, menggaruk kepala. Ia memanggil Aditya lewat radio, tetapi tak ada jawaban. Di layar, refleksi Aditya itu berhenti di depan cermin kecil, lalu menoleh ke arah kamera, tertawa getir. Bayu berlari keluar, namun sosok itu lenyap begitu ia tiba di lorong. Kembali di pos, ia mendapati Aditya masih duduk tenang. Matanya menatap monitor yang menampilkan lorong kosong. "Bayu, kau kenapa pucat?" tanya Aditya. Bayu hanya bisa menunjukkan rekaman itu. Aditya mengerutkan alis. Mereka menyadari bahwa cermin bisa menciptakan bayangan palsu yang bisa memancing ketakutan. Beberapa hari kemudian, retakan-retakan di kaca pecah melebar dengan cepat. Di koridor sayap barat, kaca-kaca kecil mulai terhubung membentuk garis memanjang, melintang menutupi pilar dan dinding kaca.